warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sawal Jawahir dan rekan saya Ingat Indonesia. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Fakirul Muqaddam dengan membuat video yang bertema perkembangan biologis, kognitif, dan sosio-emosional pada masa dewasa. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan biologis pada masa dewasa. Perkembangan biologis pada masa dewasa di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal, yang kedua masa pertengahan, dan yang ketiga masa dewasa akhir. Perubahan fisik pada masa dewasa awal di sini yaitu transisi dari masa remaja ke masa dewasa atau yang sering disebut dengan emerging adulthood. Yang berkisar sekitar umur 18 tahun ke 25 tahun yang ditandai dengan perilaku yang bereksperimen, mengeksplorasi dan bertanggung jawab dalam segala hal. Pada masa ini biasanya kebiasaan kesehatan yang buruk baik dari fisik atau non fisik seperti contoh obesitas, pengaruh alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang. Kesehatan yang buruk pada masa ini akan menentukan kesehatan yang buruk pada masa tua nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu masa dewasa pertengahan. Pada masa dewasa pertengahan ini berkisar umur 40 tahun sampai 60 tahun. Di masa dewasa pertengahan ini biasanya pria maupun wanita mengalami yang namanya ketakutan, di mana penampilannya pada masa ini menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka. Perubahan fisik pada masa dewasa pertengahan ini seperti berkerutan, tinggi badan baik menetap atau semakin tinggi, berat badan semakin berkurang atau semakin bertambah, dari segi persendian dan tulang, pendengaran dan penglihatan, dan paru-paru atau sering tidur. Selanjutnya yang ketiga yaitu dewasa akhir. Pada dewasa akhir ini terjadi pada usia 60 ke atas. Yang maksud ke atas ini sampai mati, meninggal. Pada masa dewasa akhir ini banyak mengalami penurunan dibandingkan usia-usia sebelumnya, seperti penurunan fisik, kemampuan melihat, pendengaran, penciuman, cita rasa, dan biasanya pada masa dewasa akhir di sini sering mengalami penyakit yang namanya penyakit kronis. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Yang pertama pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal memperhatikan perkembangan intelektual. Pada masa dewasa awal ini disebut juga dengan tahap kognitif postformal. Biasanya puncak kreativitas terjadi pada usia 40 tahun. Yang kedua pada masa dewasa pertengahan. Pada masa ini perkembangan intelektual sudah mencapai titik akhir. Pada masa dewasa pertengahan ini terjadi penurunan dalam proses memperoleh informasi dan daya ingat. Yang ketiga pada masa dewasa akhir. Pada masa ini terjadi penurunan keterampilan berbahasa, rentan mengalami penyakit otak seperti demensia, dan kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Yang terakhir yaitu perkembangan sosio-emosional. Yang pertama pada masa dewasa awal. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal ini adalah puncak dari perkembangan pada masa dewasa. Perkembangan sosio-emosional pada masa ini cenderung memiliki suasana hati yang stabil dan cenderung bertanggung jawab. Yang kedua, dewasa pertengahan. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa pertengahan merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmaninya. Perkembangan sosio-emosional pada masa ini memiliki perubahan sifat kepribadian yang lebih positif dan memiliki relasi yang kuat dengan keluarga. Yang terakhir, pada masa dewasa akhir. Perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa akhir kurang siap menghadapi masa tua tersebut. Pada masa ini,
cenderung lebih selektif dalam jaringan sosialnya dan membutuhkan dukungan sosial dalam meningkatkan kesehatan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang sopan, kami meminta maaf beribu-ribu maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.